kita record. Oke, selamat malam guys. Ya, malam mingguan kita ya. Malam mingguan bersama soal-soal. Ya, nanti bukan UTBK sih seharusnya sih. Kita ubah nanti. Sekarang gue pakai UTBK dulu namanya. Kita akan bahas subtes penalaran kognitif. Jadi penalaran kognitif itu sebenarnya gimana cara lo beranalisis. Ya, nah sebenarnya buat ya ada lambang-lambangnya biarin aja sih, biar penyemangat aja. Kan ada beberapa tipe yang ini, ada yang UI, ada yang Unair. Biar penyemangat aja sih sebenarnya, biar enak dilihat. Oke, penalaran kognitif. Jadi ini tentang analisa. Nah, tentang analisa. Nah, analisa ini nanti ada bagian ini, ada bagian kasus, gue sebut. Kasus tuh nanti kita buat bagiannya atau kita bikin suatu hal. Nanti ada juga yang bagian mirip kayak beberapa tahun lalu. Bagian teks. Bagian teks tuh yang pernyataan-pernyataan, ya kayak UTBK banget, kemungkinan. Nah, bagian analisa inilah yang akan kita fokuskan di pertemuan kali ini. Kalau teks kita udah biasalah masalah pernyataan. Ini masalah pernyataan-pernyataan, ya mungkin benar, pasti benar. Kalau ini masalah kasus, bagian penalaran analisa. Oke, kita masuk ke teorinya dulu kali. Jadi, dari kasus ini, dari penalaran analisa ini, itu kita harus tahu dulu strukturnya. Atau dari ini dulu, Lin. Dari manfaat deh. Kalian tahu nggak manfaat dari belajar penalaran kognitif? Nah, jadi struktur dulu deh. Struktur nanti lu akan ketemu intro, lu akan ketemu syarat, dan lu akan ketemu pertanyaan. Nanti dari intro ini lu akan ya kayak pengantar aja masalah menjelaskan situasinya. Ini akan menjelaskan situasi. Nanti lu bisa tentang orang, bisa tentang benda, bisa tentang tempat, bisa tentang umur. Nanti tergantung dari kasus apa yang akan kita angkat. Nah, kayak ini contohnya nih. Contohnya ini soalnya John membawa bekal, kayak jelasin situasi yang ada gitu loh. Biar lu bisa ngebayangin. Sebenarnya nggak harus dibaca banget. Di sini tidak harus dibaca semua. Kenapa? Karena kalau lu baca semua, kemungkinan lu akan pusing. Nah, ini yang bikin pusing. Ini yang awalan yang bikin pusing. Karena lu udah banyak cerita nih, nanti lu bisa pusing duluan. Padahal yang penting itu di bagian syaratnya. Bagian ini yang akan jadi penentu lu akan gambar situasi, penentu jawaban di sini. Oke. Nanti kayak ini akan ngejelasin syarat-syarat apa yang harus lu penuhi. Nah, nanti ada syarat berlaku. Ibarat kata syarat yang bisa berlaku untuk situasinya. Berlaku untuk situasinya. Oke. Mana yang boleh, mana yang tidak. Oke, dan dia harus dipenuhi. Terus kayak ini nih, kayak ini contohnya. Kayak misalnya hari pertama, dia hari Minggu pertama itu hari Senin. Bakal makan siang pertama, yang dibawa John itu nasi merah dan ikan. John itu tidak suka. Nah, ini syaratnya. Nah, John itu tidak masuk kalau di hari Rabu. Dan hari Jumat minggu ketiga. Karena ayahnya sakit. Berarti ada syarat kan? Ini yang kita sebut syarat batas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Oke. Terus barulah dari syarat, intro, baru pertanyaan. Nah, pertanyaan ini setelah intro dan syarat. Nah, biasanya satu intro dan syarat itu mempunyai biasanya ya, mempunyai 2 sampai 4 pertanyaan. Nah, tapi gua akan ngebahas satu intro, satu syarat, satu pertanyaan aja ya. Biar kita lebih banyak menganalisanya. Gua akan fokus gimana cara lu nggambar situasinya. Gambar gimana cara lu memahami kalau, oh ini loh ceritanya. Biar lu paham tentang analisanya. Oke, itu yang akan gue fokuskan di pertemuan kali ini. Terus, ya kayak ini pertanyaan
pada hari Minggu John lebih sering membawa apa gitu kan. Nanti ada masalah hari. Itu tentang komponen yang ada di pertanyaannya. Terus kalau tipe, jenis-jenis soalnya, kebanyakan tuh ada tiga tipe. Ada order, tentang urutan. Lu suruh mengurutkan. Bisa berdasarkan kualitas, bisa berdasarkan kuantitas. Oke, kuantitas tuh ya semakin banyak, kalau kualitas tuh ya kualitasnya. Oke, bagus atau enggaknya. Nah, kayak ini, order kualitas, ya nggak mempunyai beberapa kemungkinan dari syarat batas. Bisa lebih dari, kurang dari. Kayak misalnya umur, atau misalnya jarak, itu bisa juga. Kayak ini beberapa contohnya. Berikut ini adalah ketentuan yang harus diikuti untuk memusingkan penduduk kot yang pemukiman untuk mengalami bencana. Nah, ini kan urutan perempuan lebih diutamakan. Nah, ini syarat ini. Berarti perempuan dulu, baru laki-laki. Terus semua laki-laki dewasa tidak harus bertindak sebagai relawan. Berarti ini mengarah ke urutan berdasarkan kualitas perempuan dan laki-laki. Oke. Dan beberapa tipe-tipe lainnya. Terus tipe yang kedua itu tentang kuantitas. Kuantitas itu masalah banyak atau enggaknya. Masalah jumlah. Melihat dengan nilai di setiap batas yang diberikan. Ini bisa dibilang lebih mudah karena menentukan besar nilainya. Oke, dari setiap batas pada bacaan yang diurutkan berdasarkan nilai-nilai doang. Dan ini lebih mudah ya sebenarnya. Nah, ini beberapa contohnya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nanti yang paling kreatif. Terus ada beberapa yang di bawah ini. Tapi dia lebih rajin. Nanti kita gimana cara ngejawabnya. Oke. Terus yang tipe kedua, tadi kan urutan. Tipe kedua itu tentang kombinasi. Kombinasi itu tentang peluang atau frekuensi. Nah, biasanya tuh mengenai tentang jadwal atau posisi. Oke, ini cara ngebuat. Nah, inilah lu harus ngebuat tabel. Aku lupa. Kenapa? Ada yang ngomong ah? Iya, nanti kita ke atas. Ini lu harus buat tabel. Oke, nanti lu harus lihat variabel apa dan syaratnya apa. Contohnya kayak ini nih. Ini ada masalah waktu. Nah, kalau masalah waktu ada urutan hari, urutan jamnya, nanti lu harus buat tabel. Harus buat tabel. Gunanya apa? Biar lebih mudah mempermudah membayangkan situasi. Oke? Harus buat tabel, wajib hukumnya. Karena kalau misalnya lu cuma tulis-tulis doang, itu nggak akan kebayang. Oke? Terus, yang masalah posisi. Posisi juga masalah sejajarnya posisinya, atau berparalel, berhadapan, kebalikan, atau melingkar. Bisa bersejajar, kayak gini orangnya, tempat duduk biasanya juga. Atau misalnya rumah, kalau misalnya berhadapan rumah, bisa juga berhadapan. Oke, berkebalikan atau melingkar. Melingkar kayak misalnya duduk di tempat meja bundar, mana yang harus lu pilih, bisa juga. Kayak ini contohnya. Oke. Nanti dia bersebelahan, saling berhadapan, berseberangan. Berarti ini contoh tentang mengarah ke posisi. Oke. Oke. Ntar kita habisin dulu. Satu lagi. Implikasi, hubungan sebab akibat. Ini mengarai syarat batas. Ada berapa syarat-syarat, kayak misalnya ada kata jika dan maka. Oke. Nah, biasanya ini tuh lebih mudah karena tidak mungkin langsung dicoret. Oke. Contohnya, kalau kita lihat seorang pegawai bla bla bla. Nah, lihat antara hukum bla bla bla. Nah, jika dia hukum, ia itu tidak boleh ambil pajak. Berarti kalau dia hukum, yang pajaknya jangan dipilih. Oke. Kalau dia ambil administrasi bisnis, berarti dia juga harus ambil manajemen juga. Nah, ini lebih gampang buat mengurutkan. Ini bisa ikuti
pelan-pelan syarat-syarat yang berlaku. Ini yang paling mudah dibanding dua tipe yang lainnya tentang implikasi. Kalau yang tabel kan kadang kalian suka bingung, tapi ini lebih mudah. Oke, sampai sini dulu ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Atau mau ke belakang? Ke atas, Kak. Nah, ini sebelumnya. Nanti soalnya bisa di Twitter gue ya. Ini Twitter gue. Bisa ke Twitter gue aja. Udah gue upload soalnya. Berarti tipe soalnya bukan. Itu bagian teks, Muti. Itu nggak kita bahas di pernyataan ini. Kita fokus ke analisanya aja. Karena kalau gue gabung, kalian akan makin pusing. Jadi gue mau satu konsep dulu biar kalian makin paham. Yang kalau pernyataan kita udah sering banget kan ngebahas di kelas. Yang mungkin benar, pasti benar, itu udah sering banget. Ya, seharusnya udah punya konsep dasarnya kalian. Kita mau ke bagian ini dulu. Oke? Oke, coba. Ya, nanti recordnya mungkin dikasih. Kayak, nanti dikasih deh. Kemungkinan. Kayak ini salah satu tipenya. Ini bagian atas tuh intro nih. Ini intro. Ini sebagian syarat. Syarat yang harus dilakuin. Ya, ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Oke. Mungkin kita kasih tips dulu kali ya. Tips dan trik. Tips and trik dulu deh. Biar kalian punya gambaran buat ngerjainnya. Oke. Jadi, pertama, soal tipe ini itu akan menguji dia akan menguji ketelitian kalian. Ketelitian itu bisa dalam membaca, salah satunya dalam membaca. Karena kalau lu salah baca, lu akan salah untuk memahami. Ketelitian, terus dan kecermatan. Terus tujuannya apa? Biar kalian bisa memiliki aja deh, yang kata bisa. Agar memiliki daya analisis. Lu harus punya daya analisis yang kuat. Oke. Nah, buat tipsnya, yang kedua, lu harus baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan setiap clue yang ada. Oke. Terus analisis informasinya. Dia mengatakan apa nih? Nah, nanti baca pelan-pelan tuh lu akan potong-potong pertanyaannya. Oke. Jadi jangan dibaca full satu teks. Jangan langsung dibaca full teksnya. Jadi analisis gambar, analisis setiap syarat batas, ya. Gunanya apa? Kenapa harus jangan dibaca full text sekaligus? Biar kalian itu nggak pusing duluan. Karena kalau lu baca semua, lu akan bingung informasi apa yang akan lu cerna.
Oke, jadi harus dibaca pelan-pelan. Oke, terus yang keempat, menurut gua lu harus gambar situasi semudah mungkin, Nah, gambarnya tuh bisa tabel, bisa urutan, bisa bisa yang lain deh. Oke, pokoknya yang memudahkan biar kalian tuh, oh gini loh situasinya. Oke, terus yang kelima, lu akan ketemu soal yang sulit. Jika ketemu soal sulit, ya skip aja dulu. Yang dirasa sulit, skip dulu aja. Ya, skip dulu aja. Kenapa? Karena kalau lu terlalu lama ketemu soal yang sulit ini, sulitnya belum diketik. Yang dirasa sulit, ya skip aja. Skip dulu aja. Oke? Gunanya apa? Biar menghemat waktu. Agar tidak buang waktu. Ya, kan ini ujian, lu ada batasan waktunya, lu harus lihat prioritas lu. Ya, oke. Terus, apa lagi ya? Bentar. Apalagi yang mau gua tadi tabel urutan, bisa juga gambar, diagram kali ya. Bisa juga diagram. Terus, nah, oh iya, baca soal dulu. Baca soal dulu, baru baca informasi. Baca informasinya, oke? Biar efektif aja sih. Kalau gue lebih suka baca soal dulu, dia mintanya apa. Ini tips yang bisa gue kasih. Nanti tinggal banyak latihan soal aja. Perbanyak latihan soal. Oke? Oke. Coba kita... Ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita latihan soal nih. Kita mau coba. Kira-kira apa nih jawabannya? Soal nomor pertama. Kak, rekomen buku. Rekomen buku. Itu lu bisa pakai buku-buku ini, buku TPA atau soal-soal SBMPTN SBMPTN dari 2019 ke bawah. 2019 ke bawah ya. Karena ini udah ada, tipe ini udah ada di SBMPTN 2018, 17, 16, terus sampai ke bawah itu udah ada sebenarnya. Jadi kalau lu nyari soal sebenarnya banyak banget di Twitter, di Google, di buku juga banyak. Atau buku psikotes juga ada, kadang beberapa psikotes juga ada. Yang buku-buku lama aja, lu nggak harus buku baru sih. Karena ini tipe yang udah pernah keluar. Atau buku stan juga ada. Kalau misalnya abang lu punya buku stan tuh juga ada latihan soal kayak gini. Itu bisa lu gunakan. Jadi menghemat waktu, menghemat uang aja. Lu nggak harus buku yang baru. Oke? Gunain yang ada aja. Atau yang buku bekas juga ada. Cari aja buku-buku bekas yang 2019 ke bawah. Oke? CPNS juga ada. Oke? Oke, coba kita latihan soal ini. Coba deh, gua kasih waktu kalian buat baca dulu. Memahami. Dia tentang urutan. Urutan yang paling awal. Oke, berarti tentang mengurutkan.
Oke, coba kita bahas ya. Oke, karena dia yang ditanyakan cuman urutan yang paling awal, sekarang kita namain dulu ya. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga. Kita namain itu ya. Dari kalimat pertama, dari kalimat pertama, Unhas harus dikunjungi setelah USU. Berarti kalau di sini Unhas, sebelum Unhas itu harus ada USU. Ya enggak? Oke, tapi sebelumnya harus ke ITS dulu. Nah, sebelumnya ini mengatakan ini. Nya itu kan kata ganti kan? Berarti sebelum USU ada ITS. Nah, ini kalimat pertama. Kalimat kedua, ITB harus dikunjungi setelah USU dan ITS. Oke, USU. Nah, karena ITS sama USU-nya sudah ada USU, terus sama ITS, baru entah USU entah ITS ya, karena dan itu berarti sejajar, kita nggak tahu urutannya. Jadi mereka jangan dikaitkan dulu. Jadi terpisah dulu pernyataannya, baru ITB. Yang kalimat ketiga, kalimat ketiga itu UNUT adalah yang paling terakhir dikunjungi tepat setelah Unhas. Berarti di sini Unhas, di sini UNUT. Nah, di sini kok UNUT. Ini terakhir. Nah, karena ini terakhir, ini karena dia bilang tepat setelah Unhas, ya enggak? Berarti ini kedua terakhir. Nah, lu lihat kedua terakhir sama terakhirnya Unhas dan UNUT. Lihat opsinya. Salah, salah, salah. Antara ini A atau B. Oke? Nah, aku udah lihat A sama B. Lu bisa ambil kesimpulan. Lu bisa urutin nih dari kesimpulannya. Di sini lu tahu Unhas. Di sini lu tahu UNUT. Nah, Unhas itu harus dikunjungi setelah USU. Nah, USU, tapi setelah USU itu harus ada ITB. Ya enggak? Berarti yang di sini, nah, nya ini berarti kan harus berurutan ini kan? Ini ada katanya nya. Ada katanya, berarti ini udah tetap, nggak boleh diubah. Ini ITS, ini USU. Nah, setelah ITS sama USU, baru ITB. Oke? Selesai. Berarti ITS belum ada. Berarti ini berurutan. Sorry. Berarti ini bisa kita balik. Ini kita buat USU dan kita buat ITS. Tapi sebelumnya ke ITS sebelah ini. Berarti ini nanti kita balik. Ini betul balik. Ini USU dulu ya. USU baru ITS. Oke, gimana anak? Iya, seharusnya kebalik. Sorry. Nah, suaranya putus. Puja. Ada yang mau tanyakan? Yang penting diurutkan aja sebagus mungkin. Kak, kenapa USU dulu baru ITS? Nggak dari pemahaman. Ternyata kayaknya gue salah baca, salah mengerti. Coba kita analisis kata-katanya di sini. Yang pertama, Unhas harus dikunjungi setelah USU. Tapi sebelumnya harus ke ITS terlebih dahulu. Berarti ITS dulu nih. ITS terlebih dahulu. Jadi fokusnya ITS dulu, baru ke Unhas.
Nah, baru pokoknya USU ini di belakangnya Unhas. Ya nggak? Pokoknya USU ini harus di belakang Unhas. Tapi sebelumnya harus ke ITS dulu. Berarti ITS dulu, baru USU, baru Unhas. Oke, ya harus clue-nya tips dari gua di sini pahami makna katanya, makna kata. Kayak ini nih, ini kan lo harus pahami nih, kunjungi, terus kayak ada kata terlebih dahulu, itu kan harus lu pahami kata sebelumnya. Oke, pahami makna kata dari syarat batas. Oke, itu tips dari gua untuk nomor 1. Coba kita nomor 2. Nah, biasanya nomor 2 itu tentang pertanyaan lagi, tapi gue buat satu soal, satu pertanyaan ya, biar lebih banyak analisanya aja. Coba nomor 2. Nomor 2 tuh ya teks gitu. Dicoba dulu deh, digambar atau diurutin atau diapain menurut kalian. Oke, udah banyak yang jawab. Karena ini masalah nama, ada Arin, ada Belami, Cici, Elisa. Ya berarti kita bikin singkatan aja ya. Berarti kita bikin singkatan, misalnya Arin itu gue namain A, Belami gue namain B, terus Cici gue namain C, Elisa gue namain E. Ada lagi Diki gue namain D. Oke, ini gue namain ya. Nah, sekarang kalimat pertama, Arin itu lebih tua dari Belami tapi lebih muda dari Cici. Dari warna kuning kita dapetin A-nya itu A lebih tua dari B, tapi lebih muda dari Cici. Nah, tapi di sini kan berarti kan mengarah ke Arinnya kan. Ini ngejelasin Arin, ya nggak? Berarti Arin ini dia itu lebih muda dibanding Cici. Berarti Cici lebih tua. Berarti dari sini kita dapetin info bahwa C lebih dari A, lebih dari B. Oke. Terus yang hijau, Elisa lebih muda dari Arin, lebih tua dari Belami. Baik, kita baca pelan-pelan. Elisa ini lebih muda dari Arin. Elisa yang hijau, ya. Elisa itu lebih muda. Elisa lebih muda daripada Arin. Berarti ini Arin lebih tua dibanding Elisa. Nah, tapi lebih tua dari Belami. Berarti Elisa di sini lebih tua dari Belami. Nah, ini bisa kita artikan menjadi A lebih tua dari E, lebih tua dari B. Terus yang mau biru, Diki lebih tua dari Belami dan Elisa. Oke, berarti yang biru ini, Diki ini lebih tua dari Belami dan Diki lebih tua dari Elisa. Gitu ya. Kita nggak tahu Elisa sama Belaminya siapa yang lebih tua di pernyataan biru. Oke, baru buat kesimpulan. Kita bisa urutkan dari pernyataan-pernyataan ini. Yang ini, sama yang ini. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, oke, kesimpulan yang bisa kita ambil kemungkinan pertama, ya nggak, kalau dari umur ya, bisa
Kita ambil C dulu, CAB, C, D, A, E, B. Karena di sini kan lebih dari B sama E ya. Di sini lebih besar dari B ataupun E. Sedangkan E ini harus selalu berurutan kan. Yang E, A, B kan selalu berurutan. Kemungkinan kedua, kita bisa juga D duluan. D, baru C, yang ini tetap A, E, B. Ini kan selalu tetap kan? Ini dari pernyataan kedua. Nah, pernyataan ketiganya kita nggak tahu D-nya tuh lebih besar dari C atau enggak. Makanya di sini ada dua kemungkinan. Nah, berarti lihat opsinya. Siapa yang lebih paling muda? Ya enggak? Yang paling muda. Yang paling muda itu yang terakhir. Yang ini. Inilah yang paling muda. Oke. Paling muda Bellamy. Oke. Yang paling muda berarti B. Bellamy ya. Oke. Gitu. Yang penting bukan jawabannya, tapi yang penting analisanya. Gue akan ngajarin gimana cara berpikirnya nih. Kalau kalian udah bisa sih, udah bisa ngejawab, ini termasuk mudah. Tapi ketika soal yang agak sulit, analisa kalian akan diuji. Gimana? Ada masalah? Ada yang mau tanyakan? Ya, memang butuh waktu yang lama, jujur. Ini nggak bisa 1 menit. Kalau misalnya kalian sering latihan pun, ini nggak bisa langsung ketemu gitu loh. Memang butuh lama dan butuh fokus. Kalau kalian udah pusing, biasanya udah agak buyar nih buat nyusun jawaban-jawabannya. Oke, paham ya? Coba ke nomor 3. Nah, nomor 3 udah mulai banyak nih teksnya. Silakan deh. Gue kasih waktu 2 menit. Oke, tipsnya, gue kasih tips dulu. Dari sini aja deh. Tipsnya, kalau masalah waktu, soal tipe waktu, waktu itu bisa jam, hari, itu bikin tabel aja. Ya. Nah, itu lebih memudahkan kalian. Karena kalau kalian nganalisis pakai pikiran aja tanpa coret-coret, itu kemungkinan ya bisa ketemu bisa enggak. Bisa ketemu bisa salah. Ya, jadi kemungkinan besar buat benernya tuh termasuk kecil, kecuali emang kalian udah sering latihan. Jadi emang harus bikin tabel. Coba kita bikin tabel. Di sini masalah hari, terus kita bikin hari dulu deh. Oke, di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, oke, kita bikin garis. Terus di sini ada orangnya siapa aja nih? Dari ada Andre, oke. Terus ada Benny, ada Coki, ada Denny, ada Emir. Nah, gini aja. Nah, kayak gini cukup ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat pernyataan, kita patah-patahin kalimatnya, jangan dibaca semua. Oke, karena sangat ramai, setiap minggu seluruhnya masuk. Oke. Oke, terus Denny tidak masuk di hari Senin dan Kamis. Oke, Denny. Berarti Denny itu tidak Senin dan tidak Kamis. Gue bikin garis aja deh, biar lebih kelihatan. Nanti apa yang mau gue silang. Oke. Oke, dia tidak Senin dan Kamis. Terus, Emir setiap hari Rabu dan Kamis harus mengurusi usahanya. Kalau dia mengurusi usahanya, berarti dia nggak masuk.
ya nggak? Kamis dan Rabu. Berarti dia nggak masuk Kamis sama Rabu, si Emir. Oke? Terus, setiap hari Selasa sama Jumat, Andre jaga keluarganya, toko keluarga. Andre, Selasa, sama Jumat. Oke? Terus, karena setiap malam minggu pekerjaan selalu meningkat. Oh ya, tadi di sini malam minggu ya. Malam minggu berarti hari Sabtu. Berarti hari Sabtu. Sabtu tuh full semua. Oke, Sabu sih. Sabtu. Oke, kalau Sabtu berarti full. Full semua. Oke. Terus di sini baca lagi. Karena setiap malam minggu pekerjaan selalu meningkat, Bedi dan Coki mengambil libur pada hari Minggu. Oke. Mengambil hari Minggu. Coki sama Beni. Oke. Coki tidak masuk bersamaan dengan Andre, sedangkan Beni sama Deni nggak barengan. Oke. Oke, sekarang kita bisa pilih. Berarti Andre bisa masuk, ini bisa masuk, bisa masuk, bisa masuk. Kalau Coki sama Andre, kita ke Coki. Berarti dia masuk, dia enggak. Oke, tidak masuk bersama dengan Andre ya. Enggak masuk, berarti sini juga bisa masuk. Oke. Malam minggu. Dia bisa masuk. Oke. Terus Emir nggak ada yang lain kan? Dia 5 hari, berarti bisa masuk. Masuk semua nih. Karena udah 2 gagal. Dia ada 2 gagal, berarti lainnya masuk. Oke, ini dia 2 gagal, lainnya masuk. Nih, si Beninya masih belum nih. Si Beni ada 1 hari yang nggak masuk seharusnya. Beni sama Deni bersamaan tidak masuk. Ya, Beni ini di sini nggak masuk. Berarti di sini nggak masuk juga. Sisanya masuk. Oke? Berarti yang ditanyakan yang bertugas Selasa malam. Selasa malam berarti itu hari Rabu. Ya nggak? Yang hari Rabu. Oke? Berarti kalau hari Rabu, berarti Rabu, Selasa malam. Enggak, Selasa malam tuh. Selasa ya. Selasa pada malam hari. Sorry. Selasa malam ya, pada Selasa. Berarti hari Selasa ini. 1, 2, 3. Good. Beni, Coki, sama Emir. Berarti jawabannya C ya. Beni, Deni, sama Emir. Oke. Yang penting duanya nggak masuk. Nih 2 nggak masuk. Ini 2 nggak masuk. Ini 2 nggak masuk. Ini 2 nggak masuk. Ini 2 nggak masuk. Oke. Yang lainnya tinggal di sama-samain aja. Terus Coki sama Andre dia sama-sama nggak masuk nih. Oke, ada yang mau tanya kan? Ya memang agak bingung sih. Kak, masih bingung Andre sama Coki kok nggak masuk di Selasa, kenapa? Coki sama Andre nggak masuk di hari Selasa. Coki sama Andre. Nah ini, tadi kan ada yang sama kan? Coki sama Andre tidak masuk bersamaan. Oke? Terus tadi ada syarat di mana dia mengatakan Selasa Andre itu jaga tokonya. Nih, gue kuning ini. Selasa itu Andre jaga tokonya. Berarti nggak masuk. Ini tidak masuk. Nah, karena dia tidak masuk, si Andre ini akan tidak masuk nama Coki. Tuh. Gimana? Berarti Andre dari sebenarnya kalau lo mau nggak bikin tabel bisa aja. Karena dari kata ini nih, Selasa Andre nggak masuk, si Andre sama Coki nggak masuk di hari Selasa. Sebenarnya dari situ aja cukup, tapi
Ya, kalau kalian baca full, kalau nggak dianalisa kalian akan bingung. Khususnya buat kalian yang misalnya hafalan, kan ada orang hafalan, ada orang analisa. Buat orang yang hafalan nih susah banget soal kayak gini. Mending saran dari gue harus gambar. Buat kalian yang tipe orang yang hafalan. Atau yang tipe yang kurang beranalisa. Kalian bisa baca pelan-pelan. Oke. Kalau kenapa nggak Jumat, Kak? Ah, ya ditanyakan Selasa. Selasa malam. Terus Jumat udah ada kan? Kalau Jumat si Andre-nya kan masuk. Kan si Cokinya, fokus kita kan Coki itu nggak masuk sama Andre. Nah, si Jumatnya dia nggak masuk. Tapi kan yang fokus ke Cokinya. Coki tidak masuk bersama Andre. Bukan Andre-nya ya. Bukan Andre tidak bersamaan sama Coki. Kebalik pernyataannya. Kenapa mereka nggak masuk bersama di Jumat? Ini masuk. Coki sama Andre. Coki masuk hari Jumat. Kalau Andre yang nggak masuk. Baca lagi deh teksnya. Kan Andre-nya nggak masuk. Andre-nya nggak masuk di hari Jumat. Enggak, fokus kita ke Coki. Cokinya nggak masuk sama Andre. Bukan mereka barengan, nggak masuk. Enggak. Coki akan nggak masuk kalau si Andre nggak masuk. Nah, tapi Coki itu masuk hari Jumat. Dari pernyataan, dari syarat. Syarat sini. Ya kan? Jadi nggak boleh. eh, jadi tipsnya, jadi tidak boleh membantah syarat, ya, membantah syarat. Jadi kita harus ikuti syarat-syaratnya, ya, harus memenuhi semua syarat baru bisa dapat jawabannya. Oke, oke lanjut ya. Udah mulai agak susah nih. Nomor 4. Nah ini masalah, coba deh, gue mau kalian. Kalau kalian ingat ya tipsnya, ingat yang gue suruh tipsnya baca soal dulu. Oke, baca soal dulu. Kalau udah kalian udah agak pusing nih, baca soal dulu. Sekarang si Pak Firman ini dia tuh pengen mobil yang banyak orang, terjangkau, desain tidak umum. Ya, sekarang kita analisa. Mobil X, dia itu besar, terus banyak penumpang. Nah, pertanyaan ini wajib dipenuhi, ya. Jadi pertanyaan ini wajib dipenuhi. Dia harus banyak orang, harga terjangkau, desain tidak umum. Mobil X ada nggak desain tidak umum? Tidak. Berarti ini salah. Berarti yang ada X salah. Mobil X salah, jangan dipilih langsung. Oke. Mobil C. Mobil C itu banyak orang. Banyak orang. Oke. Banyak orang berarti mengarah besar ya. Berarti tentang besar. Banyak orang itu tentang besar. Hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar. Oke. Terus di sini ada banyak penumpang. Banyak penumpang berarti favorit. Oke. Favorit penumpang. Masalah harga belakangan deh. Harga belum ada. Kita ke pelan-pelan dulu ke H. H ini berarti besar juga. Karena dia keluarga besar berarti
mobilnya besar, tapi relatif mahal. Ya, berarti relatif mahal. Kalau ada relatif mahal, dia tuh udah milih terjangkau aja. Relatif mahal berarti jangan dipilih. Udah salah, udah. X, H, salah. Ya, udah masalah mahal. Jangan dipilih langsung. M. M di sini kita lihat. Mobil T dulu kali ya. H besar, mobil T. Dia tidak terlalu banyak dipilih. Oke. Karena harganya lebih mahal dari H. Oke. Berarti tidak terlalu banyak dipilih. Berarti dia karena lebih mahal. Dia bilang lebih mahal. Karena dia lebih mahal dari H, H aja relatif mahal. Apalagi T yang lebih mahal. Berarti tidak dipilih. Ya. Sekarang yang M. Mobil M memiliki harga tepat di bawah H dan T. Dia tuh lebih murah. Lebih murah dibanding H dan T. Tapi, lihat. Kata edisi terbatas 1 unit. Edisi terbatas 1 unit, ini menyatakan apa? Ini menyatakan, ya, desainnya tidak umum. Desain tidak umum. Oke? Nah, desain tidak umum lah yang tidak dimiliki oleh mobil C. Dia ini tidak ada syarat buat ini. Tidak ada desain tidak umum. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat desain tidak umum. Oke? Oke, berarti kemungkinan jawabannya M. Ya. Oke. Mana? Ada yang mau tanya kan? Nah, sebenarnya kalian juga bisa hubungkan di mana syarat yang lain, Kak. Banyak orang, besar, harga terjangkau. Bagaimana dengan itu? Nah, kalau yang C juga nggak ada harga ya. Di sini bilang hemat bahan bakar. Tapi kan kita kan mau nyewa kan. Kita mau menjual mobil. Harganya gimana? Harga mobilnya gimana? Harga mobil kita nggak tahu. Karena nggak disebutin. Ya, inilah kekurangan dari C. Nah, kalau mobil M itu dia bilang lebih murah doang. Tapi kita lihat, hak di sini relatif mahal dan besar. Harganya tepat di bawah. Berarti masalah besar kecilnya, besarnya nggak beda jauh. Ya nggak? Oke? Berarti menyentak besar, berarti si M-nya juga termasuk lumayan besar. Oke? Dari sini yang bisa kita hubungkan. Itu. Karena kita mau menjual ya. Kita bukan masalah hemat di sini kan harga terjangkau kan harga untuk mobilnya. Ini harga mobil kan. Bukan harga buat bahan bakarnya. Kan kita mau menjual. Kita mau beli mobil. Oke? Gimana? Kak, C itu desainnya umum nggak sih? Karena banyak. Nah, bisa favorit. Bisa juga dari situ bisa kita ambil. Harga mobilnya juga nggak dikasih tahu. Padahal kan yang bilang ini dia nggak memenuhi 2 syarat. C itu nggak memenuhi 2 syarat. Gimana? Dapat nggak makna-maknanya? Ini kan nggak tersurat banget ya. Ada fakta-fakta tersirat. Kayaknya besar harga ini harga mobil juga nggak dijelasin. Berarti kan tersirat. Nggak dijelasin di teks. Tapi lu paham sebenarnya kalau dianalisa.
Oke? Oke, coba kita mulai agak susah kah? Nah, mulai agak susah soal-soalnya. Nomor 5 deh. Atau kita pakai tipe baru ya, tipe yang nomor 6 ya, nomor 6. Nomor 5 udah pernah kita. Nah, 6 dulu deh. Yang lebih mudahan. Ini tentang urutan. Urutan tuh yang lebih mudah. Urutan yang tampil di sesi kedua. Itu pertanyaannya. Di sesi kedua. Coba kita bahas deh. Kita syaratnya dulu. Di sesi pertama 4 orang. Oke, kita tulis dulu. Sesi pertama itu ada 4 orang. Sesi kedua, dia bilang, ada nggak sesi kedua? Karena udah 4 orang, dia itu kan ada 7 orang kan? Berarti sesi kedua sisanya. Nggak? Oke, dari sini berarti sesi kedua itu sisanya. Sisanya itu apa? Ya 7 kurang 4, 3. Tersirat kan? Pernyataan ini tersirat banget. Oke, ada 3. Terus, lihat. Kita mulai lagi pernyataan lainnya. Bintang tidak tampil dengan Genta. Berarti bintang tidak sama dengan Genta. Oke, terus Cika tidak tampil Ani dan Doni. Oke, berarti Cika tidak tampil dengan Ami dan Doni. Oke, terus Eri tampil bersama Bintang. Eri akan sama Bintang. Oke, Via tidak tampil dengan Ami. Via tidak tampil dengan Ami. Berarti Via tidak tampil sama Ami. Oke, sekarang sesi kedua. Sesi kedua itu butuh 3 orang. Oke, kalau mau di sini, kalau kita lihat, ya nggak? Di sini nggak sama dengan ya. Kita bisa ambil yang mana nih yang mau kita ambil. Kalau misalnya di sini kan si Beni tidak sama dengan Genta. Tapi C nggak akan sama dengan A sama D. Oke. Kalau kita ambil di sini bintang deh. Di sini kita mau ambil bintang. Bintang nggak boleh sama Genta. Berarti sini Genta. Ya nggak? Terus bintang harus sama dengan Eri. Berarti sini Eri. Oke. Terus ada lagi nggak? Kalau misalnya kita mau pakai Doni deh. Doni di sini. Kalau Doni di sini harus ada Cika. Ya nggak? Biar nggak boleh sama dengan kan? Oke. Terus, nah Cika ini nggak boleh sama dengan A. Berarti di sini A. Oke. Berarti A itu nggak boleh sama F. Berarti sini F. Selesai. F, C, G. F, C, G. B. Oke. Kita ambil yang langsung aja si Ben ini sama ini. Oke. Terus ini mereka berhubungan. Terus ini nggak boleh sama dia. Oke. Tapi F sama A. Ini nggak boleh sama dia. Gitu urutannya. Lo bisa ambil si Benny duluan. Sebagai pernyataan pertama, gue ambil pernyataan pertama biar gampang dikerjain duluan. Gimana? Dapat nggak pola berpikirnya? Atau ada yang bingung? Atau mau diulang? Iya, kita ambil Benny sebagai pernyataan pertama aja. Kalau lu bingung mau mana duluan, gue ambil pernyataan pertama. Kalimat pertama yang diambil sebagai langsung kita gunakan.
biar kalian nggak bingung urutannya. Oke, paham? Good. Nah, baru ke nomor 5. Karena kita harus ke bawahin dikit lagi. Ini kita bawahin karena kita nggak cukup. Kemungkinan nggak cukup. Nomor 5 agak banyak. Oke, ini masalah syarat. Ya nggak? Hubungan tadi sebab akibat. Tipe terakhir. Ada jika-jikanya. Silakan ya dibaca dulu deh. Ini agak sulit kalimatnya. Kita bahas pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan dulu. Ingat, yang dibaca tuh pernyataannya benar tentang tugas ketiganya. Ya, kita udah tahu apa yang mau kita cari. Baru kita terapin pertanyaan dulu deh. Kita buat pernyataan pertama. Coba. Ana membuka usaha bersama kedua temannya. Namanya ada Ana, kita sebut A. Lea, kita sebut L. Cheryl, kita sebut C. Setiap hari, ketiganya bertugas untuk beli makanan. Ini kayak intronya. Dan ini mulai syarat nih. Jika, lihat. Oke, jika C beli makanan, oke, kita tulis dulu. Kalau C ini beli makanan, beli bahan aja ya. Beli bahan, maka maka si Ana memasak. Oke. Terus Lea dan Cheryl tidak boleh bertugas membeli bahan bersamaan. Oke. Pernyataan kedua, si Lea dan si Cheryl tidak boleh beli bahan bersamaan. Oke. Nah, terus ada lagi? Tidak boleh. Nah, terus gimana cara kesimpulannya? Menarik kesimpulan dari di sini. Nah, di sini kan kalau dia bilang kan L sama C kan nggak boleh bersamaan. Kita ambil yang paling mudah. Kita anggap aja yang paling mudah ya. Kita anggap si chairnya beli bahan aja. Dibanding kita harus milih siapa yang ini, siapa duluan, L atau C, ya nggak? Kita ambil aja C duluan yang beli bahan makanan sebagai syarat pertama. Oke? Kita ambil aja, ya nggak? Kalau kita ambil kesimpulan, ya nggak? Kita ambil si Cheryl. Kalau Cheryl beli bahan, si Ana, ya nggak? Cheryl, si C beli bahan aja. Kalau dia beli bahan, kita ambil pernyataan pertama, A-nya masak. Nah, si L itu kan nggak boleh bareng sama C kan? Berarti si L harus kita masukin di sini. L juga masak. Oke. Nah, makanya gue bisa ambil pilih jawabannya Cheryl beli bahan, Ana sama Lea masak. Sebagai jawaban paling mudah didapatkan. Ya. Jadi cari yang paling mudah dulu untuk dipikirin. Kayak dari clue pertama kan udah enak banget nih. C beli bahan, terus C nggak boleh. C beli bahan aja langsung kita ambil kesimpulan pertama. Oke, baru hubungkan sama kesimpulan pernyataan kedua. Oke, gimana? Jawabannya E. Kalau yang B salah ya, B salah. Kalau kayak jawaban lain jangan dipilih dulu, kecuali nggak ada opsi ini. Misalnya nggak ada opsi chairnya beli bahan makanan, baru kita beda analisis di sini. Ya, kita cari yang paling mudah dulu. Ya, biar gampang mikirinnya. Oke, oke. Ambil pernyataan pertama dulu. Pertama dahulu, biar cepat menemukan jawaban. Menemukan jawaban.
Oke. Lanjut. Kita ke nomor 7. 7 masalah kualitas lagi. Urutan kualitas. Oke. Tadi urutan kuantitas sudah. Sekarang urutan kuantitas. Kualitas. Ini langsung kita coba aja langsung ya. Oke. Kita dengan nama-nama dulu deh. Ada udang, ada beras, ada sayur, ada daging. Daging itu D aja ya. Daging sapi itu D. Oke, ada UBDS. Pernyataan mana yang tepat dari bahan-bahan tersebut? Nah, masalah harga. Masalah tentang harga. Oke. Sekarang dari kalimat pertama dulu deh. Kalimat pertama, yang ini nih. Harga udang lebih mahal dibanding beras. Oke. Udang lebih mahal dari beras. Dan harga beras lebih mahal dari sayur. Harga beras lebih mahal dari sayur. Ini kalau kita gabung, U, B, S. Oke. Kalimat kedua, harga sapi merupakan paling mahal. Berarti S itu paling kanan. Paling mahal. Sapi paling mahal di antara masakan lain. Oke. Sapi D ya. D ini lebih mahal dibanding yang lain-lainnya. Oke. Mana urutan yang tepat dari bahan-bahan itu tersebut. Nah, dari sini kita udah lihat ya. Dia tuh paling mahal. Daging paling mahal daripada yang lain. Dari kalimat kedua. Sudah kelihatan. Ya kan? Oke, berarti jawabannya B. Kalau mau langsung. Tapi kalau misalnya nggak ada jawabannya, misalnya nggak ada jawaban yang mudah nih, kita harus ngurutin. Kalau mau diurutin, kita urutin deh. Kita urutin dulu. Kita urutin di sini D. Pokoknya D. Oke. D. Terus ini UBS. Ini enggak? UBS. Kita ambil ini, dengan ini kita gabung. Selesai. Ini gampang ya sebenarnya. Soalnya ini gampang. Tinggal lihat ini nih. Dari clue di sini aja udah paling enak banget. Paling mahal daging sapi. Oke. Ini butuh ketelitian. Butuh ketelitian baca aja. Telitian membaca. Kalau udah baca enak banget. Nggak harus diurutin nggak apa-apa. Tapi udah lihat ini pasti dapat jawabannya. Oke. Kita lanjut. Ini soal yang mudah. Nomor 8. Nomor 8 yang agak sedikit ribet sedikit. Kita naikin sedikit. Oke. Oke. Dia bilang, lihat dulu soalnya. Awan mengikuti 4 kelas. Namun, hari Selasa Sabtu, dia harus kursus Inggris. Jadi, mana yang dipilih oleh Awan? Oke. Selasa Sabtu. Kalau lu lihat, Selasa Sabtu kan nggak bisa. Ini ada Sabtu, jangan dipilih. Nah, jadi lu opsi A, B, C, D. Udah lihat banget kan? Sabtu. Nah, ada Sabtu. Dan Selasa nggak lain. Oh, nggak ada. Berarti tinggal A, B, C. Ya, nggak ada Selasa, nggak ada. Nah, lihat nih. Lu tingkat benarnya kalau ngasal tinggal 33% kan? 1 dibanding 3 opsi. Udah enak banget kan? Ya nggak? Selama Selasa sama Sabtu dia nggak ada. Coba kita bikin tabel aja ya. Karena masalah hari, berarti bikin tabel. Bikin tabel aja ya.
Coba bikin tabel. Gimana cara bikin tabelnya? Mungkin ini Senin, Selasa, Selasa terus Rabu, cukup nggak? Kamis, Jumat, tidak muat. Kita geser lagi ke sini. Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Terus pelan-pelan kita baca soalnya. Namun, suruh bimbingan 7 hari dalam seminggu, namun dalam kondisi tersebut diperhatikan belum jelas, bla bla bla. Jika memilih hari Rabu, dia harus hari Senin. Ya nggak? Berarti ada dua kemungkinan nih. Berarti ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Senin sama Rabu wajib ada. Oke, kita buat ini dulu. Oke, jika memilih Senin dan Kamis, maka Jumat tidak boleh dipilih. Oke, berarti Jumat kosong ya? Kosong. Kalau gue bilang milih hari Senin sama Kamis, kita ambil karena Senin dan Kamis kita ambil, Jumatnya silang. Oke, Selasa tadi udah fix, tidak dipilih. Oke, berarti sisa. Nah, berarti kemungkinan Minggu ada ya, karena di sini ambil 4 hari. Berarti Senin, Rabu, Kamis, Minggu. Oke, berarti jawabannya apa tuh? Senin, Rabu, Kamis, Minggu. Oke. Dari sini kita ambil aja. Kita bisa langsung ambil Senin dan Kamis agar Jumat disilang, agar Jumat tidak dipilih. Kenapa kita harus ambil? Karena langsung di kalimatnya. Dari sini, dari sini kita bisa ambil ke sini. Dari yang ini, dari yang kita kuningin ini, langsung kita ambil aja, biar memudahkan kita beranalisa. Oke? Jadi nggak banyak dipikirin, nggak banyak yang kita analisa. Ya, kenapa nggak perlu tabel nggak sih? Ya, maksudnya biar kalian lebih paham aja. Soalnya gue nggak tahu tipe kalian, cara belajarnya atau cara berpikirnya. Gue akan ngajarin ke semua orang tipe belajarnya. Karena orang yang nggak bisa awang-awang nih. Buat kalian yang anak saintek mungkin bisa. Tapi nggak semua kalian anak saintek di sini. Oke? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Paling aman memang harus bikin tabel. Itu saran dari gue. Itu cara paling aman. Tapi kalau kalian udah biasa, ya gas aja lah. Oke, lanjut ya. Yuk, gas. Nomor 9. Urutan kamar. Yang paling tepat. Oke. Baca lagi soalnya. Udah lumayan banyak yang jawab. Gimana? Udah dapat belum konsepnya? Tinggal diurutin aja pelan-pelan. Kita potong-potong setiap cluenya. Oke. Pertama kita punya kelompok anggrek. Di sini ada anggrek. Di sini ada mawar. Ya. Kamar tidur siswi kelompok jadi kelompok anggrek bersebelahan dengan kelompok mawar. Ada anggrek, ada mawar, ada kaktus, terus ada tulip. Kita tulis dulu variabelnya. Ada lagi nggak? Cempaka. Nah, kita punya 5 variabel, 5 kelompok. Sekarang kita dari kalimat pertama dulu. Anggrek bersebelahan sama mawar. Oke. Anggrek di sini mawar. Bersebelahan. Entah mana mawar, mana anggrek. Ini kalimat pertama. Ya nggak? Bisa AN atau MA.
Pokoknya dia bersebelahan. Kalimat kedua, kaktus bersebelahan sama mawar dan tulip. Oke, karena dia bilang bersebelahan tuh berarti di kanan kiri. Kalau di sini kaktus, berarti di sini bisa mawar, bisa tulip. Ya enggak? Atau di sini gue tulis dulu kemungkinan kedua, atau ini aja. Bisa MA, ini bisa TKM. Pokoknya K-nya tengah-tengah di antara M sama T. Ini juga bisa A sama M sama A. Oke. Kalimat yang ketiga, tulip di sini sama kaktus tidak bersebelahan sama anggrek. Ya enggak? Oke. Tulip dan kaktus tidak bersebelahan sama anggrek. Berarti tulip di sini tuh tidak sama dengan anggrek, di sini tidak sama anggrek, begitupun dengan kaktus. Kanan kirinya bukan anggrek. Oke, kanan kirinya bukan anggrek ya. Nah, terus udah kita bisa ambil terus ada lagi ya. Kelompok cempaka dekat dengan kelompok tulip dan kaktus, namun jauhan sama anggrek. Oke, berarti dari pernyataan keempat, ya enggak, cempaka ini dekat sama tulip. Oke, berarti cempaka dekat sama tulip, di sampingnya aja kita anggap dia akan dekat sama tulip dan kaktus, tapi jauh sama anggrek. Ya enggak? Oke. Nah, coba kita lihat. Kita lihat. Pokoknya kita harus tidak membantah semua pernyataan ya. Kalau kita lihat, A sama M dekat-dekatan. A sama M. A sama M. Nah, ini A, M, A. Jauh, salah. A sama M bisa benar. A sama M. A sama M. Salah. Oke. Terus K di sini tengah-tengah M sama T. K, kita ganti warna. K, ya enggak? Di sini harus tengah-tengah. Nah, oke. Dia itu K, kanan kirinya ada M dan T. T-nya di M-nya di sini, berarti di salah karena M-nya di sebelah kanannya, harusnya kanan kiri. Oke. Terus yang C, K, kanannya nggak ada T, ada T dan ada mawar. Bisa benar. Oke. Terus lanjut. Nah, di sini tapi di pernyataan yang ketiga, tulip, kaktus, kaktus sama anggrek dekat-dekatan. Ini salah. Oke? Berarti jawabannya D. Oke? Oke. Jawabannya D. Buat terus D. A ini tidak membantah pernyataan kedua. Membantah pernyataan kedua. Terus kalau yang B dan D, B dan E membantah pernyataan pertama. Oke. Terus tadi C itu membantah pernyataan ketiga. Membantah pernyataan ketiga. Nah, gitu. Oke, berarti jawabannya dia. Gimana? Ada yang mau tanyakan?
Paham? Paham nggak, guys? Oke. Kita seharusnya nomor 10 ya. Seharusnya kita nomor 10, tapi gue mau ada soal tambahan. Nomor 10 ya kerjain sendiri. Ini kerjain sendiri. Gue mau kasih satu tipe soal yang ini nggak gue share soalnya. Nggak gue share, tapi yang nanti yang masuk kelas premiumnya dapat. Ya. Ini soal yang unik, yang gue mau kalian coba baca. Ya, masalah usia. Oke, kita coba. Ya, kalian ada sedikit jeda kali yang jawab, nggak apa-apa. Mungkin kalian masih bingung, tapi pelan-pelan kita bahas. Oke, pelan-pelan kita bahas. Lihat, di sini ada clue. Yang pertama di intro, dia itu sebaya. Sebaya itu berarti seumuran ya. Nah, dari sini kita dapat clue, kita bikin variabel dulu. Misalnya Adi, kita sebut A. Kalau ayah Adi, kita sebut A-nya kecil aja. Ya enggak? Atau A jadi A. Ayah A. Kalau ayah Adi itu AA. Oke. Kalau Betty, ya B. Kalau ayah Betty, kita bikin variabelnya dulu. Biar gampang. AB. Ayah Betty. Kalau Yunus berarti Y. Kalau ayah Yunus, kita sebut AY. Kita bikin variabelnya. Lalu kita pelan-pelan kita bahas. Coba ya, pelan-pelan kita bahas ya. Oke. Karena dibilang sebaya, berarti seumuran. Ya enggak? Nah, berarti usia A, B, Y itu sama. Oke, kita dapat clue pertama itu, seumuran. Ayah mereka mulai kerjanya 25 tahun. Oke, di perusahaan yang sama. Mereka pensiun di umur 60 tahun. Si ayahnya. Oke, dari kalimat ini, ayah Adi pensiun. Berarti ayah Adi itu 60 tahun. Udah dapat, karena pensiun. Pensiun itu 60 tahun. Oke. Terus di kalimat pertama, ayah Adi itu 3 kali Adi. Ya enggak? Ayah Adi itu 3 kali Adi. Nah, ini kita sebut X aja. Kita sebut variabelnya karena usianya sama. Karena usia sama, kita sebut X saja. 3X. Karena usia mereka sama. 60 sama dengan 3X. X-nya 20 tahun. Berarti X ini adalah usia anak-anaknya. Oke? Oke. Terus, pernyataan kedua. Kita cari lagi. Si umur ayahnya ketemu, umur X-nya ketemu, umur anak-anaknya. Terus, di sini. Tahun ini, lihat. Oke, tahun ini Ibu Betty 3 kali usia Betty. Tapi 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Ya enggak? Oke. Nah, karena tahun ini, kita ambil tahun ini, ya enggak? Tahun ini berarti dia bilang 3 kalinya ayah 3 tahun lebih muda. Tapi 3 kali usia Betty. Ya enggak? Oke, berarti 3 kali usia Betty, ini ibu, ini Ibu Betty, itu 3 kali usia Betty, tapi lebih muda. Sama dengan lebih muda dari 3 tahun dari ayah Betty. Ya enggak? Berarti ayah Betty dikurang 3. Oke, ini Betty ya. Ini si Betty. Oke, berarti ayah Betty bisa kita anuin 3 X-nya 20. Berarti ayah Betty 63. Oke.
Terus si Yunus, kita mulai ke Yunus. Kita baca dulu. 3 tahun yang lalu, antara Yunus dan ayah Yunus sama dengan perbandingan usia ayah Adi dan usia Adi. Ya enggak? Berarti ayah Yunus itu karena 3 tahun yang lalu, tahun ini kan ini tahun ini. Ini tahun ini. Berarti 3 umur Adi, ya enggak? Perbandingan ayah dan ini 3x dikurang 3 tahun yang lalu. Ini 3 tahun yang lalu. Ya enggak? Oke? Oke, berarti ayah Yunus X-nya 20. Berarti 57 tahun. Oke? Berarti dari sini kita tahu ya, umur siapa yang paling muda? Ayah Yunus lebih muda. Ayah Adi lebih muda dari ayah Betty. Oke? Berarti jawabannya adalah C. Dari yang paling muda. Ini tuh perbandingan AA dan A. Gimana? Dapat nggak cara berpikirnya? Yang penting kalian dapat cara berpikirnya. Hati-hati dalam kebalik ya. Ada yang bilang A, ada yang bilang C, ada yang bilang D juga. Ada yang masih bingung nggak? Misalnya ini. Yang penting tidak membantah pernyataan ya. Ada yang mau aku jelasin ulang? Atau mau ada yang mau ditanyakan? Yang penting paham kalimatnya. Makna-maknanya apa, segala macam itu harus dipahami. Kenapa dikurang 3? Karena 3 tahun lalu. Tahun ini, tahun sekarang, perbandingan hadiah ayah mandi. Karena 3 tahun lalu berarti dikurang 3. Itu. Ada yang mau tanyakan ya? Yang mana? Ada yang mau diulang? Oke, satu soal lagi nih, terakhir. Nomor 7. Nomor 7 tidak gua share pembahasannya. Tidak gua share soalnya. Jadi kalian harus baca sendiri. Oke. Bentar. Sorry, nggak di-record. Gue ulang bacaannya. Kalau kata dikurangi 3 tahun lalu, cuma 1 ruas saja dikurangi. Iya. Jadi karena di sini kan dia bilang 3 tahun yang lalu, berarti tahun ini dikurang 3. Nah, tahun ini dia bilang Adi sama ayah Adi. Dan ayah Adi itu udah ada nih di sini. Yaitu 60 tahun. Ya enggak? 3x. 3x itu 60 tahun langsung. Ya enggak? Perbandingannya. Oke. Tapi langsung dikurang 3. Karena ini tahun ini sebagai tahun ini, usia mereka 60 tahun, si ayah Andi, yang ininya dikurang 3, karena 3 tahun yang lalu. Nanti dapat ayah Yunus. Gimana? Paham nggak? Sip, ngerti. Oke. Oke, kalau ngerti, kita lanjut. Terus soal dulu. Oke, kita nomor 7.
ada 7 siswa studitur dia dapat 2 kamar. Kamar pertama dapat 4 orang, dapat memuat. Berarti kamar pertama itu bisa maksimal tuh 4, ya enggak? Maksimal tuh 4. Bisa 3, bisa 2, bisa berapa gitu kan. Terus kita lihat peran pertama nih. Amel tidak mau sekamar sama Gita. Berarti kita akan sebut Amel, ada Gita, ada Cici, ada Dini, ada Evi, ada Fitri. Ini variabel yang adanya. Sekarang di kalimat pertama, Amel itu nggak mau sama Gita. Ada nggak di opsi? Kalau langsung cek opsi boleh. Amel sama Gita. Gita, Amel. Salah. Amel, Gita. Nah, nggak ada. Oke. Yang lain sudah salah. Oke. Kalimat kedua. Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Ya nggak? Berarti itu nggak mau tuh. Ya nggak? Ditanya, oh ada Dita, ada Dini ya. Bentar. Ada 2 variabel. Ini kita sebut DI, ini kita sebut DT. Ya nggak? Berarti DT ini, karena dia merasa tertekan berarti tidak sekamar. Kita buat tidak sekamar ya. Berarti DT nggak boleh sekamar sama Cici dan Dini. Oke, lihat. Dita sama Dini, Dita, Dini. Salah. Dini, Dita, Cici. Enggak. Bisa benar. Dini sama Cici. Nah, penting Dina sama Dita, Dita. Kok Dina sih? Oh, ya, enggak. Dina, di sini Dita, di sini Gita, Fitri. Bisa benar. Mana Dita sama Dini? Salah. Oke, bisa D atau B. Oke. Ada lagi kalimatnya? Kalimat ketiga. Evi tidak ingin sama Fitri. Evi nggak boleh sama Fitri. Lihat lagi opsi. Evi, Fitri. Evi, Fitri. Dan salah. Ada Evi dan Fitri. Oke, berarti jawabannya D. Itu guys. Merasa tertekan. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Yang penting pelan-pelan aja. Kalau mau kalian baca semua bikin pola atau sambil cek di opsi juga nggak apa-apa. Opsi pertama, pernyataan pertama cek opsinya, silakan. Pernyataan kedua cek opsinya, silakan. Silakan, boleh-boleh kan. Bikin gimana cara kalian memutuskan dan gimana cara menjawab lebih mudah. Oke. Bikin lebih mudah dulu. Ada yang mau tanyakan? Aman. Masa nanti soal lengkapnya gue kasih di drive aja ya, yang masuk kelas premiumnya. Yang ada beberapa soal tambahan kan. Atau nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Kayaknya ya agak susah sih bahas soal tambahan ini. Nah, ini gampang. Atau satu soal lagi ya? Mau satu soal lagi? Atau mau cerita-cerita tentang tekin? Mau soal satu lagi apa mau tekin? Satu tekin guys, enak, seru. Mau soal lagi atau mau cerita aja? Halo, cek cek. Cerita aja, oke. Berarti nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya? Oke, yang mau live boleh deh.